الحمد لله الحمد لله العلي الأكرم علم الإنسان ما لم يعلم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له العليم الأعلم وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرسالة إلى خير الأمم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. أيها الجماعة, takwa adalah jalan kesuksesan seorang muslim. Maka dari itu, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena selain bahwa itu merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, juga demi mendapatkan jaminan kesuksesan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Jalla fi'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu attaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian meninggal, janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah perkara yang sangat penting, sehingga dari zaman ke zaman perintah Allah kepada setiap manusia itu sama. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walaqad wassayna alladziina utul kitab," dan sungguh telah kami berikan wasiat kepada orang-orang yang kami berikan kitab. Wa min qablikum, yang datang sebelum kalian, wa iyyakum, juga kepada kalian, anittaqullah, agar kalian takut, agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayyuhal jamaah, ada sebuah pertanyaan kecil. Apa tujuan Anda datang kemari? Kalau tujuan Anda adalah untuk menuntut ilmu, maka pesan yang akan saya sampaikan setelah ini pasti bermanfaat. Tapi kalau tujuan Anda datang kemari selain daripada untuk menuntut ilmu, maka hendaknya introspeksi kembali diri kita dan perbaiki tujuan kita datang kemari. Maka setelah itu, pesan yang akan saya sampaikan setelah ini pasti bermanfaat. Ayyuhal jamaah, penting sekali bagi seorang penuntut ilmu untuk mengetahui niat dan tujuannya di dalam belajar. Ada 3 perkara yang jika ia terpenuhi, maka seseorang bisa disebut memiliki niat dan tujuan yang benar di dalam menuntut ilmu. Yang pertama adalah bahwasanya menuntut ilmu dengan niat beribadah dan menyempurnakan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ia menuntut ilmu agar bisa mengajarkan ilmu yang telah dia pelajari kepada orang lain. Seperti halnya para ulama mencontohkan, hendaknya seorang laki-laki memahami betul ilmu tentang haid. Supaya apa? Supaya bisa mengajarkan kepada istri dan putri-putrinya tentang haid. Dan tentunya niat yang salah adalah ketika dia belajar, supaya apa? Supaya bisa berdebat, supaya bisa mengalahkan argumen orang lain, atau untuk merendahkan mereka.
Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, "Man talabal ilma yubahi bihil ulama." Barang siapa yang menuntut ilmu hanya karena ingin mendapatkan gelar sebagai seorang ulama, au yumari bihi sufaha, atau untuk mendebat orang-orang bodoh, au yusrifu ayunan nas ilai, atau supaya mata manusia melirik kepada dirinya, tabawwa maq'adahu minan nar, maka ia mengambil tempat duduknya di neraka. Kemudian yang ketiga, ketika seseorang istiqomah dan terus menerus di dalam menuntut ilmu, dan dia bisa bertahan di dalam menuntut ilmu dalam jangka waktu yang panjang. Al-Imam Ibn Shihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, beliau berkata, "Al-ilmu idza a'taitahu kullak a'taka ba'dah." Yang namanya ilmu, jika engkau memberikan usahamu seluruhnya, maka ilmu hanya akan memberi kepada kita sedikit saja atau sebagiannya saja. Juga perkataan Abu Katsir sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, "La yustadha'ul ilmu birahatil jism." Ilmu itu tidak akan dapat diperoleh dengan tubuh atau dengan badan yang bersantai-santai. Ayuhal jamaah, coba perhatikan, jika tujuan kita belajar, tujuan kita menuntut ilmu sebagaimana yang telah khatib sampaikan tadi, insyaallah Anda adalah talibul ilm yang lurus niatnya. Namun selain daripada itu, maka dia harus memperbaiki lagi niat dia di dalam menuntut ilmu. Maka dari itu jemaah sekalian, mari kita bertanya kepada diri kita, apa tujuan kita datang kemari? Kalau tujuan Anda adalah untuk menjadi seorang engineer atau menjadi seorang teknisi, Anda salah alamat. Kalau tujuan Anda datang kemari adalah untuk menjadi seorang dokter, Anda salah alamat. Kalau tujuan Anda datang kemari untuk menjadi seorang influencer, Anda salah alamat. Dan kalau Anda ingin menjadi pilot, bukan di sini tempatnya. Tapi jamaah sekalian, kalau Anda sekalian datang kemari dengan dengan tujuan agar menjadi pribadi yang bertakwa, agar menjadi pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di sini tempatnya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Allah adalah hamba-hambanya yang ulama, hamba-hambanya yang berilmu. Jadi tujuan kita datang kemari adalah agar menjadi pribadi-pribadi, person-person yang bertakwa, yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bukan selainnya, yaitu menjadi orang-orang yang berilmu, menjadi orang-orang yang mengenal betul siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mengenal betul apa syariat yang Allah turunkan kepada nabinya. Kalau Anda ingin menjadi seorang engineer atau seorang teknisi yang juga seorang dai fi sabilillah, di sini Anda memulai jalannya. Kalau Anda ingin menjadi seorang dokter yang takut kepada Allah, yang juga berdakwah di jalan Allah, di sini Anda memulai jalannya. Kalau Anda kemudian ingin menjadi seorang dai, menjadi seorang penuntut ilmu yang mengamalkan Al-Quran dengan As-Sunnah, dengan pengamalan yang benar, kemudian mendakwahkannya kepada umat manusia, Anda datang ke tempat yang tepat dan Anda tidak salah alamat. Maka dari itu para jemaah sekalian, tidak penting pertanyaan Anda dari pesantren bisa jadi apa, nggak penting.
Yang penting adalah coba tanyakan pada diri sendiri, Anda datang ke sini dengan tujuan apa? Untuk apa? Mau jadi apa? Kemudian apa yang Anda lakukan? Rencanakan. Minta taufik kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu berusaha untuk mewujudkannya. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal 'aliyyal 'azim li wa lakum. Alhamdulillahi hamdan hamda wa syukru lahu tawaliyan wa tatra wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh thumma amma ba'd. Jemaah sekalian, terkhusus untuk para wali santri yang hadir di sini dan juga para asatidzah sekalian, ini Ma'had Imam Al-Bukhari adalah tempat di mana proses belajar dan mengajar dilakukan. Proses pendidikan dengan sinergi antar pesantren dan wali santri itu berlaku. Maka dari itu khatib ingin berpesan tentang dua hal. Yang pertama, hendaknya kita semuanya bersyukur kepada Allah. Kenapa kita bersyukur? Karena Allah telah memberikan untuk anak-anak kita setidaknya adalah bi'ah atau lingkungan yang terbebas dari bahaya internet dan juga gadget, sehingga Allah Subhanahu wa taala berikan mereka kenikmatan untuk dapat menghafalkan Al-Quran dan juga mempelajarinya, juga untuk menghafalkan hadis-hadis Nabi SAW dan juga mempelajarinya. Kemudian pesan kami yang kedua adalah hendaknya kita bersabar. Kenapa bersabar? Karena anak-anak yang datang kemari tentu dengan kondisi hati yang berbeda-beda, juga tindakan serta reaksi yang berbeda-beda. Maka dari itu hendaknya kita bersabar di dalam memilah kata, di dalam memilah tindakan, di dalam mengambil keputusan, di dalam menasehati, dan juga di dalam mendoakan mereka. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah, perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan salat. Termasuk di dalamnya, perintahkanlah untuk belajar bagaimana salat yang baik. Perintah bagaimana agama yang mempelajari agama yang baik. Bagian ini insya Allah kita semua sudah bisa melaksanakannya. Tapi poin berikutnya, yaitu tatkala Allah berfirman wastabir 'alaiha, bersabar di dalam menjalaninya. Bersabar ketika kita mengajak anak kita untuk melaksanakan salat. Bersabar ketika kita mengajak atau mengajarkan anak kita supaya memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman yang lurus. Dan juga kita bersabar ketika menasehati mereka, mengingatkan mereka. Juga bersabar ketika kita hendak mendoakan mereka agar tetap di atas ketakwaan. Maka dari itu para jemaah sekalian, selain kita mengajak para santri untuk senantiasa berdoa agar hatinya ditetapkan di atas ketakwaan kepada Allah, jangan lupa para asatidzah dan juga orang tua untuk mendoakan anak-anaknya, untuk mendoakan murid-muridnya agar mereka tetap di atas ketakwaan, agar mereka tetap istiqamah di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. ألا وصل اللهم وسلم على نبينا ورسولنا محمد لأن الله تعالى قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال عليه الصلاة والسلام من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.